Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirani Dwi Rahma dengan NIM D500230045 dari program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Kinerja Kolom Filtrasi Absorpsi berbasis karbon aktif dalam menurunkan kadar mangan atau MN pada air. Eh, Pada penelitian ini, saya mengangkat permasalahan mengenai tingginya mangan terhadap air tanah. Nah, kontaminasi kontaminasi mangan dapat terjadi itu akibat larutan pelarutan mineral dalam lapisan tanah dan batuan. Nah, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan sistem syaraf, noda pada peralatan, perubahan warna, serta bau. Nah, oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan air yang efektif. Salah satunya tuh metode filtrasi absorpsi yang relatif hemat energi, mudah dioperasionalkan, dan efektif menyerap logam berat. Selanjutnya, urgensi penelitian dan gap penelitian. Pada penelitian ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah dengan kadar mangan yang tinggi. Selain itu, ter kolom sistem filtrasi absorpsi belum tersedia secara mandiri yang sederhana dan terstandarisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pada penelitian terdahulu, variasi ketebalan karbon aktif, urutan media filtrasi, dan laju alir umumnya masih diteliti secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu sistem kolom berlapis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi ke penelitian tersebut dengan mengkombinasi ketiga variabel untuk memperoleh kondisi operasional yang optimum. Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaruh ketebalan karbon aktif terhadap penurunan konsentrasi mangan. Kedua, bagaimana pengaruh urutan media filtrasi terhadap efektivitas penurunan mangan. Dan ketiga, bagaimana pengaruh laju alir terhadap efisiensi proses filtrasi absorpsi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Nah, tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, menganalisis pengaruh variasi ketebalan karbon aktif terhadap penurunan konsentrasi mangan. Yang kedua, menganalisis pengaruh larutan media filtrasi terhadap efektivitas penurunan kadar mangan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi laju alir terhadap efisiensi proses filtrasi absorpsi. Manfaat. Pada penelitian ini terdapat dua manfaat yang utama, yaitu secara teoritis dan praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data empiris mengenai pengaruh variasi ketebalan karbon aktif, urutan media, dan laju alir terhadap efisiensi penurunan mangan, sehingga dapat memperkaya literatur ilmiah pada bidang pengolahan air. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat maupun penyedia air yang merancang sistem filtrasi absorpsi secara mandiri dan sederhana, efektif, serta terjangkau untuk mengatasi kontaminasi pangan. Berikut landasan teori. Yang pertama itu mangan. Mangan atau Mn merupakan unsur logam yang secara alami terdapat pada tanah dan batuan. Mangan dapat larut dalam air tanah melalui proses larutan geokimia, terutama pada kondisi anaerob. Apabila dikonsumsi dalam konsentrasi yang tinggi dan dalam waktu panjang, mangan dapat memicu
memicu berbagai gangguan kesehatan, sehingga diperlukan pengolahan air yang sederhana, efektif sebelum digunakan oleh masyarakat. Yang kedua itu ada karbon aktif. Karbon aktif merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan tinggi sehingga mampu mengabsorpsi berbagai zat pencemar, termasuk logam berat. Karbon aktif dapat dibuat dari berbagai bahan seperti tempurung kelapa, batu bara, maupun sekam padi. Yang ketiga itu kolom filtrasi absorpsi. Nah, kolom filtrasi absorpsi sendiri merupakan sistem pengolahan air yang menggunakan media berlapis seperti kerikil, pasir, zeoloid, dan karbon aktif yang menurunkan partikel maupun zat terlalu yang terdapat pada air. Selanjutnya itu jenis variabel penelitian. Nah, penelitian ini terdapat tiga jenis variabel. Pertama, variabel bebas meliputi ketebalan karbon aktif yaitu 20, 30, dan 40 cm, urutan susunan media, filtrasi, serta laju alir influen. Yang kedua adalah konsentrasi mangan pada efluen dan efisiensi penyisihan mangan. Sedangkan variabel ketiga atau variabel kontrol meliputi diameter kolom sebesar 8 cm, panjang kolom 120 cm, ukuran butir karbon aktif 40 sampai 60 mesh, dan jenis serta ukuran media filtrasi. Hmm. Peralatan utama yang digunakan pada penelitian ini antara lain kolom PVC Schedule 40 dengan diameter 8 cm dan panjang 20 cm. Kemudian tangki air baku berkapasitas 20-25 liter. Selain itu, digunakan valve selang PVC fleksibel, gelas ukur, botol sampel, serta PVC end cup sebagai jalur masuk dan keluar air pada kolom. Nah, selanjutnya itu nih terdapat bahan dan fungsi. Nah, bahan yang digunakan sendiri dari kapas filtrasi, karbon aktif, pasir silika, zeoloid, dan kerikil. Nah, kapas filter sendiri berfungsi sebagai penyaring kotoran kasar. Karbon aktif berfungsi sebagai absorben utama untuk menyerap mangan dan kontaminan lainnya. Pasir silika digunakan untuk menyaring partikel halus. Zeoloid berfungsi sebagai absorben sekaligus media pertukaran ion. Nah, sedangkan kerikil berfungsi sebagai media penyangga dan membantu distribusi aliran air dalam kolom. Nah, slide selanjutnya itu merupakan diagram alir. Nah, tahapan penelitian diawali dengan persiapan alat dan bahan serta perakitan kolom friksi. Kemudian seluruh media dicuci menggunakan Aquades hingga bersih dan karbon aktif kalau bisa direndam selama kurang lebih 24 jam. Nah, selanjutnya itu setelah media disusun secara berlapis di dalam kolom, yaitu urutannya kerikil, siloid, pasir silika, karbon aktif, dan kapas filter. Selanjutnya itu dilakukan analisis awal untuk mengetahui konsentrasi mangan awal menggunakan AAS. Proses filtrasi dilakukan secara gravitasi dengan variasi ketebalan karbon aktif, urutan media, dan laju alir. Nah, di mana yang terakhir itu kemudian sampel effluent diambil pada beberapa interval waktu untuk dianalisis kembali menggunakan AS dan dihitung efisiensi penyisihannya. Selanjutnya itu teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan dua parameter utama.
Parameter pertama adalah efisiensi penyisian manga yang dihitung berdasarkan perbandingan antara konsentrasi awal dan konsentrasi akhir mangan. Dan parameter kedua itu menggunakan empathy bed contact time atau EBCT yang menunjukkan waktu kontak antara air dengan media karbon aktif. Pada penelitian ini ditargetkan nilai EBCT minimal 15 menit pada konfigurasi karbon aktif tebal 40 cm dengan laju alir sekitar 0,13 liter per menit. Berikutnya itu penafsiran hasil. Nah, hasil penelitian nanti itu akan dibandingkan berdasarkan efisiensi penyisian mangan dari setiap variasi yang digunakan. Selain itu akan dibuat kurva backdrop untuk mengevaluasi kapasitas absorpsi dan masa pakai media. Lalu kondisi operasi optimum juga ditentukan berdasarkan efisiensi penyisihan tertinggi yang konsisten, sehingga hasil penelitian akan juga dibandingkan dengan standar kualitas air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, kebaruan penelitian. Nah, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga variabel sekaligus, yaitu ketebalan karbon aktif, urutan media filtrasi, dan laju alir dalam satu sistem kolom filtrasi absorpsi. Selain itu, penelitian juga menggunakan acuan baku mutu terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Nah, yang demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kondisi operasi optimum yang lebih sesuai untuk pengolahan air tanah pada kondisi lokal. Selanjutnya itu luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah pertama, artikel ilmiah yang memuat data empiris mengenai efisiensi penyisian mangan pada kolom filtrasi absorpsi berbasis karbon aktif. Yang kedua, prototipe kolom filtrasi absorpsi skala laboratorium yang dapat didemonstrasikan. Dan ketiga, laporan penelitian lengkap yang memuat kondisi operasi optimum dari sistem yang diteliti. Mhm. Selanjutnya kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan mengoptimalkan variabel operasi berupa ketebalan karbon aktif, urutan media, dan laju alir dalam sistem kolom filtrasi absorpsi. Melalui optimasi tersebut diharapkan diperoleh sistem yang efektif dalam menurunkan kadar mangan hingga memenuhi standar kualitas air minum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Selain efektif secara teknis, sistem yang dihasilkan juga diharap dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat sebagai sistem filtrasi mandiri yang sederhana dan terjangkau. Berikut ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal penelitian. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.